Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada video kali ini kita akan membahas mengenai soal-soal pada tugas yang telah kalian kerjakan dan kalian kumpulkan di e-learning sekolah ya, di e-learning SMA Negeri 1 Cianjur. Mari kita mulai saja. Yang pertama, soalnya adalah kebalikan dari 1 per kotangan alfa adalah. Kita lihat sampel jawaban yang betul dan kurang tepat. Ini jawaban yang benar. Kalau kalian perhatikan, 1 per kotangan alfa itu merupakan kebalikan dari kotangan alfa. Kenapa demikian? Karena kebalikan itu sama saja dengan 1 per kotangan alfa ya, sehingga hasilnya adalah kotangan alfa atau 1 per tan alfa. Nah, ini merupakan jawaban yang kurang tepat. Mengapa? Lihat, kalau tidak menggunakan konsep kebalikan atau yang ditanyakannya hanya sama dengan, betul jawabannya adalah tan alfa. Kalau kalian lihat ini 1 per kotangan alfa sama dengan kotangan alfanya diubah jadi 1 per tan alfa ya yang ini, sehingga hasilnya tan alfa. Tapi ini bukan kebalikan, melainkan sama dengan biasa. Jadi hati-hati ya pada saat menentukan kebalikan atau bukan. Jadi kalau kebalikan itu diubah dulu ke bentuk ini 1 per sekiannya. Itu untuk yang nomor 1. Kemudian untuk nomor 2, tentukan penurunan rumus dari kosekan kuadrat alfa dikurangi kotangan kuadrat alfa sama dengan 1. Nah, harapan ibu ketika ibu menanyakan ini maksudnya adalah penurunan rumus dari rumus Pythagoras seperti Desmos yang sudah kalian kerjakan. Ini merupakan sampel jawaban yang benar. Kalau kalian perhatikan, tadi seperti yang sudah ibu bilang kan, harapan ibu ini dari rumus Pythagoras ya. Teman kalian membuat segitiganya terlebih dahulu dengan sisi sampingnya X, sisi depannya Y, kemudian sisi miringnya adalah R. Rumus Pythagorasnya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Kemudian agar menurunkan rumus atau menemukan rumus kosekan kuadrat, kita coba bagi dengan Y kuadrat. Kemudian bentuknya menjadi X kuadrat per Y kuadrat ditambah Y kuadrat per Y kuadrat sama dengan R kuadrat per Y kuadrat. Ini ya baris yang ketiga. Kemudian setelah ini kita perhatikan segitiga yang dimiliki. X per Y. X per Y itu apa? X ini sisi samping, kemudian Y merupakan sisi depan. Samping per depan merupakan kotangan alfa ya, kebalikan dari tan kan depan per samping, maka kalau samping per depan itu menjadi kotangan. Kemudian ini Y kuadrat dibagi Y kuadrat bisa dibagi sehingga hasilnya sama dengan 1, dan R per Y itu miring per depan, merupakan kebalikan dari sin, maka ini kosekan kuadrat alfa. Lalu lihat soalnya itu adalah kosekan kuadrat dikurangi kotangan kuadrat alfa, berarti yang mana yang harus kita pindah ruaskan? Yang kotangan kuadrat alfa, sehingga kosekan kuadrat alfa dikurangi kotangan kuadrat alfa itu sama dengan 1. Seperti itu ya. Ini ceritanya di baris yang lain. Itu jawaban yang benar. Sebetulnya ini jawabannya tidak salah, namun harapan ibu cara menurunkannya itu bukan menjadi satunya, bukan menjadi sin kuadrat plus cos kuadrat, tapi menurunkan rumus agar bisa memperoleh kosekan kuadrat alfa dikurangi kotangan kuadrat alfa sama dengan 1. Sebetulnya ini yang ibu tampilkan yang jawaban kurang tepat, prosesnya sudah betul namun tujuannya belum sesuai itu ya. Untuk yang nomor 3, perhatikan soal A. Soalnya adalah cos kuadrat X dikurangi sin X sama dengan 0. Perintahnya adalah ubah agar bisa diselesaikan. Kenapa ketiga persamaan ini tidak bisa diselesaikan atau belum bisa diselesaikan?
karena variabelnya masih ada 2 ya. Sedangkan kita baru bisa menentukan himpunan penyelesaiannya ketika variabelnya itu ada 1. Kayak yang A dulu. Nah, yang mana yang bisa diubah? Kita ingat kembali identitas trigonometri. Yang bisa diubah adalah cos kuadrat X. Diubah dengan 1 dikurangi sin kuadrat X. Lalu ke belakangnya tinggal kita tulis ulang. Dikurangi sin X. Setelah itu, ini proses selanjutnya mau dikalikan negatif 1 silahkan, tidak pun tidak apa-apa. Jadi sin kuadrat X ditambah sin X dikurangi 1 betul, atau kalian mau tetap tandanya menjadi negatif sin kuadrat X dikurangi sin X ditambah 1 juga boleh. Ini juga sama saja, karena tergantung option ya. Kalau soalnya esai mungkin jawaban ini betul, jawaban ini juga betul, tapi kalau PG tergantung yang ada di option. Kemudian untuk yang B, yang digantinya adalah kotangan kuadrat alfa dengan kosekan kuadrat alfa dikurangi 1. Nah, jangan lupa ini kan punya koefisien negatif 2 ya. Negatif 2 dikali kosekan kuadrat alfa itu hasilnya negatif 2 kosekan kuadrat alfa. Negatif 2 dikali negatif 1 jawabannya positif 2. Ke belakangnya kita tinggal tulis ulang, ditambah kosekan alfa dikurangi 2. Kemudian jumlahkan yang bisa dijumlahkan. Ini kan ada bilangan ya, positif 2, ini ada negatif 2, sehingga 2 dikurangi 2 hasilnya 0. Jadi jawaban akhirnya adalah negatif 2 kosekan kuadrat alfa ditambah kosekan alfa sama dengan 0. Itu untuk yang bagian B. Untuk yang bagian C juga sama, yang bisa diubahnya adalah tan kuadrat theta. Ingat kembali identitas trigonometrinya ya. Tan kuadrat theta itu bisa diubah dengan sekan kuadrat theta dikurangi 1. Yang ini, yang dalam kurung. Kemudian koefisiennya jangan lupa dikalikan. 4 dikali sekan kuadrat theta adalah 4 sekan kuadrat theta. 4 dikali negatif 1 adalah negatif 4. Kemudian yang belakangnya tinggal kita tulis ulang, negatif 2 sekan theta dikurangi 3 sama dengan 0. Sehingga hasil akhirnya, ini kan ada yang bisa dijumlahkan ya, min 4 dikurangi 3. Sehingga hasilnya adalah min 7. Lalu kita tinggal tulis ulang unsur lainnya, 4 sekan kuadrat theta dikurangi 2 sekan theta dikurangi 7 sama dengan 0. Itu jawabannya. Perlukah dilakukan proses yang lain seperti mencari nilai X, nilai alfa atau nilai tetanya? Tidak perlu. Atau perlukah membagi dengan unsur lain? Tidak perlu, karena perintahnya ingat ini hanya mengubah, artinya cukup sampai di sini prosesnya. Jadi kalian perlu lebih teliti dalam memperhatikan perintah dalam soal ya. Kemudian untuk yang nomor 4, soalnya adalah jika sin alfa ditambah cos alfa sama dengan 1/2, maka berapakah nilai sin alfa dikali cos alfa? Kalau kita hanya mengandalkan yang diketahui kan belum muncul ya sin alfa dikali cos alfanya. Makanya agar muncul, nah ini dikuadratkan terlebih dahulu kedua ruasnya. Ruas kiri dikuadratkan, ruas kanan juga dikuadratkan, sehingga diperoleh hasilnya adalah sin kuadrat alfa ditambah 2 sin alfa cos alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1/4. Kemudian ini didekatkan ya, mau didekatkan dulu seperti teman kalian ini boleh, mau langsung ke sini juga boleh, betul-betul saja, sah-sah saja. Sehingga jawabannya adalah 1 ditambah 2 sin alfa cos alfa sama dengan 1/4. Kemudian langkah apa lagi yang perlu kita lakukan? Kan tujuan akhirnya itu adalah sin alfa cos alfa ya, berarti unsur-unsur yang tidak diperlukan bisa kita pindahkan. Nah, yang tadi yang plus 1 ini kan bisa positif 1, pindah ruas jadi negatif 1. Kemudian dilakukan operasi pengurangan pecahan, 1/4 dikurangi 4/4 itu adalah negatif 3/4. Nah, agar menjadi sin alfa dikali cos alfa, maka yang 2 ini perlu kita
pindahkan yang asalnya dikali jadi dibagi. Ingat ya, pembagian pecahan itu ini sama saja dengan negatif 3/4 yang asalnya dibagi jadi dikali, kemudian pembilang ditukar dengan penyebutnya, sehingga jawabannya adalah negatif 3/8. Yang perlu kalian perhatikan adalah perhitungan ini negatif 3/4 dibagi 2 menjadi negatif 3/4 dikali 1/2, karena ibu lihat beberapa jawabannya teh malah jadi ada min 6/4, padahal ini salah ya. Jadi ingat kembali konsep pembagian pada pecahan. Itu untuk yang nomor 4. Ini sama-sama mengubah kosekan kuadratnya menjadi 1 sin kuadrat alfa ya. Lihat, ini sama prosesnya awalnya. Namun ada yang sedikit berbeda. Kalau ini mah tetap cos kuadrat alfa, yang ini mengubah cos kuadrat alfa dengan 1 min sin kuadrat alfa. Itu sah-sah saja, diperbolehkan. Kemudian ini mah tetap juga. Kemudian kalau yang jawaban pertama, setelah mengubah kosekan kuadrat alfa menjadi 1 sin kuadrat alfa, dia tinggal dioperasikan, sehingga hasilnya 5 dikali sin kuadrat alfa ditambah 5 cos kuadrat alfa. Ini kan sama-sama. Kemudian kalau yang jawaban pertama, setelah mengubah kosekan kuadrat alfa menjadi 1 sin kuadrat alfa, dia tinggal dioperasikan, sehingga hasilnya 5 dikali sin kuadrat alfa ditambah 5 cos kuadrat alfa. Ini kan sama-sama bisa dibagi oleh 5 ya, sehingga difaktorkan atau 5-nya dikeluarkan. Nah, ini 5 dikali sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 5 dikali 1. Karena ingat identitas, sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa itu sama dengan 1, sehingga hasil akhirnya adalah 5. Nah, cara yang kedua, tadi kan yang cos kuadratnya diubah ya menjadi 1 min sin kuadrat, tinggal dihitung juga, sehingga jadi 5 sin kuadrat alfa, 5 dikali 1 menjadi 5 dikali min sin kuadrat alfa menjadi min 5 sin kuadrat alfa. Nah, ini bisa dikurangi, 5 sin kuadrat alfa dikurangi 5 sin kuadrat alfa kan hasilnya 0, ditambah 5, hasilnya adalah 5. Ternyata teman kalian sedikit keliru, tadi jawabannya harusnya bukan 1. Nah, untuk cara ketiga, ini sampai proses kedua ini kan sama seperti cara yang pertama, namun teman kalian mengubah kembali yang sin kuadrat alfa ini menjadi 1 min cos kuadrat alfa. Ini juga boleh, sehingga 5 kali 1 5, 5 dikali negatif cos kuadrat alfa menjadi min 5 cos kuadrat alfa ditambah 5 cos kuadrat alfa. Nah, ini kan bisa dijumlahkan ya, min 5 cos kuadrat alfa ditambah 5 cos kuadrat alfa itu kan sama dengan 0, sehingga hasil akhirnya adalah 5. Jadi satu soal ada beberapa cara pengerjaan. Nah, kalian boleh pilih mau cara pertama, cara kedua, atau cara ketiga. Silahkan pilih cara yang menurut kalian paling mudah. Itu untuk yang nomor 5. Nah, anak-anak, agar videonya tidak terlalu panjang, maka pembahasan tugas pada e-learning yang telah kalian kumpulkan ibu bagi menjadi 2 video ya. Jadi untuk part 1 cukup sampai di sini. Sekian, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.